Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah masuk kepada bab ma jaa fi tatayyur, ya, bab yang datang menjelaskan tentang at-tatayyur, dan kita sudah sebutkan pada pertemuan kita yang sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-131, yaitu yang membicarakan tentang Firaun dan kaumnya yang beranggapan sial dengan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang beriman yang beriman kepada Musa alaihissalam, dan itu disebabkan karena kebodohan mereka. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingatlah bahwa tak lain tak bukan keburukan yang menimpa mereka adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sebab kekufuran mereka, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan juga kita sudah juga membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin pada ayat ke-19, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya, mereka berkata keburukan kalian bersama kalian karena perbuatan kalian yang tidak membenarkan para utusan. Ya, tatkala kalian diperingatkan nggak mau menerima, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Dan pada dua ayat ini, jadi kita sudah katakan bahwa orang seringkali beranggapan buruk karena sebab terhadap sesuatu, karena sebab kebodohannya, dan karena sebab dia sudah terbiasa berbuat keburukan. Sehingga tatkala diingatkan untuk berbuat kebaikan, mereka malah justru beranggapan itu adalah keburukan dan itu pembawa sial. Dan juga kita sudah bahas hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada tiarah, tidak ada juga beranggapan sial, ya, tiarah, hamah, yaitu beranggapan sial dengan burung hantu atau semisalnya, wala safar, dan juga beranggapan sial dengan bulan safar. Al-Imam Muslim menambahkan wala nau'a wala ghul, dan tidak ada ya beranggapan baik atau sial dengan posisi bintang tertentu, dan juga tidak ada ghul, yaitu syaitan yang membuat orang tersesat di perjalanan. Kita nggak boleh katakan, nah ini orang kalau melewati tempat sini maka dia akan tersesat dan seterusnya. Ya, artinya bahwa syaitan tidak punya kekuasaan apa-apa, kecuali ya apa yang Allah perkenankan, apa yang Allah izinkan dengan izin kauni qadari. Dan itu kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan masih pada bab tatayyur. Nah, yang pada hadis ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umat agar supaya bersikap optimis, terus berusaha sesuai yang diperintahkan, disyariatkan, dan tetap menggantungkan harapan dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didatangkan di dalam hadis ini, di dalam bab ini, hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-musannif berkata walahuma, dan riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walahuma ay walil Bukhari wa Muslim. An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, wala tiyarata, dan tidak ada juga beranggapan sial. Wa yu'jibuni, dan
membuat aku takjub atau Nabi SAW menyukai al-fa'lu, ya, dan sikap optimis membuat aku takjub, artinya membuat Nabi SAW senang. Qalu, mereka berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal fa'lu? Apa yang dimaksud dengan al-fa'lu, wahai Rasul? Kita seringkali atau kita boleh menerjemahkannya, al-fa'lu itu adalah sikap optimis, gitu ya. Qala, Nabi SAW bersabda, al-kalimatu thayyibatu, perkataan-perkataan yang baik. Jadi al-fa'l ini adalah perkataan-perkataan yang baik. Orang hendaknya bersikap optimis dengan mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Jadi misalnya, orang sakit, dia katakan, wahai orang yang sembuh. Begitu ya. Atau tadi misalnya contohnya kepada pembahasan sihir ya, orang terkena sihir malah disebut dengan tibbun. Tibbun itu sebenarnya kan kedokteran ya. Jadi kenapa dikatakan begitu? Dengan harapan supaya dia segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sihirnya. Jadi sebut dengan nama baik. Ada orang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Gak apa-apa, semoga Allah sucikan dosamu dan engkau diberikan kesembuhan. Nah itu seperti itu, namanya al-fa'al. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari berbagai macam keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ini namanya al-fa'al, kalimat thayyibah. Ya, hendaknya kita berkata yang baik, bersandar kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha juga mengambil segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita yang diperkenankan oleh syariat tentunya. Syekh Shalih Fauzan berkata, al-fa'lu mahmuzun. Al-fa'lu ini mahmuz. Mahmuzul ain ya. Mahmuz ainnya di tengah fa'lu. Fima yusarru, dia berlaku pada hal yang menggembirakan, wa yasu'u, dan juga hal yang buruk. Jadi bisa diucapkan dia untuk hal yang menggembirakan atau hal yang buruk. Bi khilafit tiyarati, berbeda dengan tiarah. Fala takunu illa fima yasu'u. Tiarah biasanya tidak digunakan kecuali dalam hal yang buruk saja. Al-kalimatu thayyibatu, kalimat yang baik. Ya. Al-kalimatu thayyibatu, kalimat yang baik. Jadi al-fa'al adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, perkataan yang baik. Ka'ayyakuna ar-rajulu maridan, seperti seseorang yang sakit. Fayasma'u may yaqul, maka dia dengar ada orang yang berkata kepadanya, ya salimu, wahai orang yang selamat. Ya, jadi dia sakit tapi dipanggil wahai salim, wahai orang yang selamat, wahai orang yang sembuh. Fa yu'ammil al-bur'a. Nah, fa yu'ammil al-bur'a min maradihi, maka dia pun berharap kesembuhan dari penyakitnya. Ya, jadi menyebut sesuatu itu baik. Misalnya ketika ini bagaimana kalau begini nanti akan begini, insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah Allah berikan kelancaran. Nah gitu ya. Itu namanya al-fa'al, sikap optimis, kalimat thayyibah. Yang ini berangkat dari husnul dhanni billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hal penting ya, yang perlu kita pahami, bahwa bagaimana syariat, bagaimana agama mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul memperkuat batin kita, memperkuat hati kita. Bahwa tentu di depan kita, di hadapan kita ada hal-hal yang buruk yang kita tidak bisa menghindarinya. Ya, ada hal-hal buruk tentunya yang kita tidak bisa menghindarinya, dan tentu juga kita khawatirkan hal buruk menimpa kita. Tetapi hendaknya kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan diberikan kemampuan untuk melewati hal-hal buruk itu dengan keadaan yang baik. Nah, ini berarti apa? Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dididik agar supaya betul-betul optimis. Ya, seperti misalnya dalam keadaan wabah yang seperti ini. Kita tidak diperkenankan kita bersikap pesimis, kita nggak akan bisa melewati ini, ya, kita akan binasa, kita akan hancur, dan seterusnya. Tapi bagaimana? Ya, semoga Allah segerakan
mengangkat wabah ini. Nah, ini kalimat thayyibah seperti ini. Semoga Allah berikan kepada kita keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari wabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah ini. Nah, ini namanya al-fa'al, sikap optimis. Tentu mengambil sebab tetap, baik sebab syar'i ataupun sebab kauni. Munasabatu dzikril hadithi fil babi, ketersesuaian menyebutkan hadis ini pada bab tatayur. Anna fihi, bahwa sesungguhnya di dalam hadis ini bayana, terdapat penjelasan. Annal fa'la laisa min at-tiyaratil manhi anha. Bahwa bersikap optimis bukan termasuk tiarah yang dilarang. Bersikap optimis bukan termasuk tiarah. Tapi tadi dia berharap kebaikan, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersemangat untuk mencari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, annal fa'la laisa min at-tiyaratil manhi anha. Bahwa al-fa'l ini adalah, kalau kita boleh terjemahkan, optimis bukan termasuk tiarah yang dilarang. Yang kedua, tafsiru al-fa'l, yaitu penjelasan al-fa'l. Apa itu? Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Jangan kita baru mau mulai sesuatu, wah ini kayaknya nggak akan berhasil. Nah, ini namanya lemah. Iya, ini kayaknya nggak akan sukses. Saya kayaknya nggak akan bisa. Ini nggak boleh seperti ini. Harus fa'al, insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah diberikan kemudahan. Insya Allah dilapangkan. Yang ketiga, ini penting. Masyru'iyatu husnul dhanni billahi, disyariatkan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi berkata yang baik. Wan nahyu an su'il dhanni bihi, dan kita dilarang berburuk sangka. Allah nggak akan tolong, Allah nggak akan bantu. Nggak boleh begitu. Ya, wabah ini kayaknya nggak akan habis, wabah ini kayaknya nggak akan pernah hilang, wabah ini akan begini, akan begitu. Nah, ini nggak diperkenankan. Berbaik sangka, berkata yang baik. Al-farqu, lalu selanjutnya al-farqu bainal fa'li wa tiyarati, perbedaan antara al-fa'l dan tiarah, yaitu tadi bersikap optimis dan tiarah. Al-fa'lu yakunu fima yasurru. Nah, ini al-fa'l ini terkait dengan hal-hal yang menggembirakan, ya. Hal-hal yang menggembirakan. Al-fa'lu fihi husnul dhanni billahi. Beroptimis, sikap optimis ini di dalamnya terdapat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu ma'murun ay yuhsina dhanna billahi, dan hamba dia diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tiyaratu la takunu illa fima yasu'u. Sedangkan tiarah tidaklah kecuali dalam hal yang buruk. At-tiyaratu fiha su'ul dhanni billah. Dan tiarah di dalamnya terdapat buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu manhiyun an su'il dhanni billahi, sedangkan hamba dilarang untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi optimis, beda ya dengan apa? Mungkin kita sekarang ada istilah apa, percaya diri. Kalau percaya diri ini terkesan mengandalkan diri sendiri. Nah, ini nggak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan kalau kita kemudian mengandalkan diri kita sendiri, ya jangan, karena tentu kita lemah. Tapi apa? Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu diingat, perbedaannya jelas ya. Jadi apabila kita melakukan sesuatu, ya hendaklah kita berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan atau akan memberikan apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Pada hadis yang selanjutnya, hadis riwayat dari Abu Dawud. Wali Abi Dawud, dan riwayatnya Abu Dawud bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Ya, ini dalam pandangannya al-musannif ini adalah yang sahih ya. An Urwah bin Amir, dari Urwah bin Amir, di sebagian teks dengan an Uqbah bin Amir ya. Di sebagian lafaz yaitu namanya
Uqbah bin Amir, bukan Urwah bin Amir. Tetapi yang benar adalah Urwah bin Amir. Ini yang benar. Qala, berkata Urwah bin Amir radhiyallahu anhu, dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Urwah bin Amir mengatakan disebutkan tiarah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ahsanuha al-fa'lu. Yang terbaik adalah bersikap optimis. Ya, artinya kita jangan lantas, wah ini kita nggak akan bisa, ini nggak akan mungkin. Ya, bersikap optimis. Wala taruddu musliman. Dan janganlah sikap tiarah ini ya menghalangi atau mengembalikan seorang muslim. Jadi misalnya ada orang mau melakukan sesuatu, lalu kemudian misalnya dia mendapati ada hal yang dianggap jelek lah, akhirnya dia nggak jadi melakukan hal itu. Nah, seorang muslim dia tetap, dia mohon kepada Allah, misalnya dia ada muncul dalam benaknya kefikiran, wah ini nanti bagaimana, kalau begini nanti akan buruk, maka jangan membuat itu dia nggak jadi melakukannya. Tetapi dia justru mohon pertolongan kepada Allah, berharap kepada Allah, berkata yang baik. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ, apabila salah seorang di antara kalian melihat ma yakrau, sesuatu yang dia tidak sukai, falyaqul, maka hendaklah dia membaca, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidaklah ada yang bisa mendatangkan kebaikan melainkan hanya Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang bisa menolak segala keburukan melainkan hanya Engkau juga. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, dan tidak ada juga kekuatan illa bika, kecuali dengan pertolonganmu saja. Ya, jadi ketika seseorang mendapati hal yang buruk, melihat hal yang buruk, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Naam, ikhwatal iman a'azakumullah, tetapi memang hadis ini oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis ini dinyatakan di dalamnya ada kelemahan. Tetapi makna hadis ini itu telah dikandung di dalam hadis yang sebelumnya tentang al-fa'il, bersikap optimis. Nah, tarjamatu Urwata, biografi ringkas Urwah. Hiya Urwah ibnu Amir al-Qurashi. Dia adalah Urwah bin Amir al-Qurashi. Waqila, ada yang mengatakan al-Juhani al-Makki. Dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Al-Imam Ibnu Hibban menyebutkan Urwah bin Amir masuk di dalam kitabnya Athiqat. Wala taruddu musliman, dan janganlah tiarah tadi membuat seorang muslim tidak jadi melakukan sesuatu. Bi khilafil kafiri, berbeda dengan orang kafir. Fa innaha taruddu an qasdi, sesungguhnya tiarah itu menolak dia dari mengerjakan apa yang dia tuju, enggak jadi dia kerjakan. Ya misalnya contoh begini, ada seorang mau berangkat bekerja misalnya. Lalu kemudian di tengah jalan ya lihat ada kucing melintas. Lalu kemudian misalnya kucing itu ditabrak. Lalu kemudian muncul di benaknya, wah ini ada pertanda apa ini? Kok saya pagi-pagi baru keluar rumah lihat ada kucing ditabrak? Jangan-jangan ada pertanda buruk. Bagi seorang muslim, ya dia nggak boleh dia pulang karena sebab melihat hal itu. Tapi ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada kebaikan kecuali yang datang dari Allah, tidak ada keburukan yang ditolak kecuali juga Allah yang menolaknya. Nah ini. Jadi obatnya sebenarnya adalah dia bertawakal kepada Allah, berucap dengan perkataan yang baik, berusaha mengambil sebab yang diperkenankan. La ya'ti bil hasanati ila akhir. Tidaklah datang atau mendatangkan kebaikan kecuali hanya Allah, dan tidak juga menolak keburukan melainkan hanya Allah. Ay wala ta'ti tiyaratu bil hasanat. Bahwa tiarah itu tidak mendatangkan kebaikan. Wala tadfa'u sayyi'ati, dan juga tidak menolak keburukan-keburukan. Wala haula
Al-haulu artinya at-tahawwulu wal intiqalu min halin ila halin. Jadi tidak ada kemampuan untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, wala quwwata, dan juga tidak ada kekuatan ala dzalika, atas hal tersebut, yaitu berpindah dari satu keadaan yang lain, illa bika, kecuali hanya dengan pertolonganmu, wahdaka. Ini maknanya wahdaka, penguat saja, hanya kepadamu saja. Al-makna al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini, yadhkuru rawi ar-rawi, yaitu Urwah bin Amir, menyebutkan anna tiyarata dzukirat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiarah ini disebut-sebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li yubayyina, agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan linnasi, kepada manusia, hukmah, hukumnya tiarah, wa ma yu'malu hiyalaha, dan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tiarah ini. Fa'addala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tiyarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membatalkan tiarah. Wa akhbara anna al-fa'la minha, bahwa, dan Nabi mengkhabarkan bahwa al-fa'l ini adalah sikap optimis. Jadi tiarah itu termasuk sikap pesimis ya. Kalau dimaknai tiarah juga sikap pesimis, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, langsung dia pesimis. Kayaknya saya nggak akan berhasil, kayaknya saya nggak akan sukses, kayaknya saya nggak akan bisa. Nah, Nabi memberitahukan bahwa lawannya adalah al-fa'l, sikap optimis. Ya, walakinnahu khairun minha, tetapi itu jelas ini al-fa'l lebih baik daripada tiarah. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan anna tiyarata la taruddu musliman an qasdihi, bahwa tiarah ini tidak membuat atau tidak mengembalikan seorang muslim dari tujuan yang hendak dia lakukan. Kenapa? Li imanihi, karena seorang muslim beriman. Annahu la dharra wa la nafi'a illa Allah. Seorang mukmin karena imannya yang kuat, dia meyakini bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan madarat, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, melainkan hanya Allah semata. Wa innama taruddul musyrika. Nah, tiarah ini membuat orang musyrik kembali, artinya nggak jadi mengerjakan sesuatu yang hendak dia lakukan. Alladzi ya'taqiduha, yang dia meyakini tiarah ini. Thumma arsyada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ilal ilaj, kepada obat. Ya, terapi. Alladzi tudfa'u bihi tiyaratu, yang dimana tiarah tadi, anggapan sel tadi, ditolak dengan terapi ini. Wa huwa hadha ad-du'aul mutadamminu ta'alluqal qalbi billahi wahdahu. Yaitu doa ini yang terkandung di dalamnya bergantungnya hati hanya kepada Allah semata, fi jalbin naf'i, dalam hal mendatangkan manfaat, wa daf'i ad-durri, dan menolak madarat, wa tabarri, dan berlepas diri, minal hauli, dari bisa berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, wal quwwati, dan kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab ini, anna fihi ibtalat tiyarah. Ya, di dalamnya terdapat pembatalan terhadap tadi tiarah, beranggapan sial, sikap pesimis ya. Wa bayana ma tudfa'u bihi, dan di dalamnya terdapat penjelasan cara menolak tiarah, karena tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang seseorang itu suka muncul pikiran buruk, kekhawatiran dalam dirinya, mesti itu muncul. Nah, cara menolaknya adalah kita tidak terus mengikuti perasaan-perasaan nggak enak itu, nggak bisa diikuti. Tapi ya bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya, dengan sikap optimis. Wastithna al-fa'li minha, dan mengecualikan sikap optimis. Jadi kalau kita menghadapi misalnya tadi keluar dari rumah, lalu kemudian ada kejadian sesuatu, lalu kemudian muncul dalam hati kekhawatiran, maka obatnya adalah yakinlah bahwa tidak ada manfaat, madarat, kecuali datang dari Allah. Yang kedua, kita berharap kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita menuju kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, mengambil sebab syar'i dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebab kauni juga dengan berhati-hati, dan seterusnya.
Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, ibtalu tiyarati, membatalkan peranggapan sial. Wa bayanu ma tudfa'u bihi minad du'a'i wa dzikri, dan penjelasan apa yang bisa menolak sikap atau beranggapan sial itu, yaitu dengan doa, dengan zikir, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Maka oleh karena itulah ketika kita keluar rumah saja kita dianjurkan membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain dan kekuatan kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menyerahkan diri kepada Allah dan bersikap optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Yang kedua, annama yaqau fil qalbi min at-tiyarati, bahwa sesungguhnya sesuatu yang muncul dalam hati berupa anggapan sial, la yadurru, tidak membahayakan selama itu tidak mempengaruhi dia. Jadi misalnya muncul dalam hati bahwa ini kok kayaknya membahayakan, lalu kemudian dia nggak jadi karena prasangka itu. Nah, ini yang kemudian Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam katakan, wala taruddu musliman, nggak boleh membuat dia jadi kembali. Bal yudhibuhullahu bitawakkul, bahkan perasaan atau anggapan buruk yang muncul dalam hati, anggapan sial yang muncul dalam hati, itu bisa Allah hilangkan dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annal fa'la minat tiyarati, bahwa al-fa'al minat tiyarah. Jadi kalau yang beranggapan sial disebut tiyarah, maka yang beranggapan baik disebut dengan al-fa'al. Wa huwa khairuha, dan ini yang terbaik. Tetapi kalau kita, jadi yang dimaksud beda dengan tiarah beranggapan hoki seperti orang, oh dengan ikan ini datangkan hoki. Nah, ini terlarang tetap. Tetapi kalau kita hendak melakukan sesuatu lalu kemudian kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan memudahkan, ini yang al-fa'al. Tapi kalau beranggapan hoki dengan benda tertentu, hewan tertentu, ini masih masuk dalam tiarah yang dilarang, nggak diperkenankan. Yang keempat, wujubut tawakkuli 'ala Allah, wajibnya bertawakal kepada Allah. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa yang namanya tawakal bukan berarti tidak mengambil sebab. Mengambil sebab, baik sebab syar'i, berdoa, berzikir, memohon kepada Allah, dan sebab kauni, ya, sebab-sebab yang bisa difahami dengan penelitian. Wattabarri minal hauli wal quwwati, dan berlepas diri dari al-haul, bisa berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, wal quwwati, dan kekuatan, illa billahi, kecuali semuanya itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadis yang selanjutnya, yaitu dari perkataannya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Syekh Al-Musannif rahimahullahu taala, wa 'an Ibnu Mas'udin marfu'an, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu' yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Ya, beranggapan sial itu adalah kesyirikan. Beranggapan sial itu adalah kesyirikan. Wa ma minna illa, dan tidaklah di antara kita kecuali pernah muncul di dalam hatinya itu. Walakinna Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala, yudhibuhu, menghilangkan itu dalam hati kita, bitawakkuli, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi artinya dalam hati kita sering muncul ya tadi. Tapi kalau kita tidak pedulikan, kita lawan dengan bertawakal kepada Allah, dengan perkataan yang baik, dengan berserah diri kepada Allah, nanti dia akan hilang. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh sahabat diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, dan al-Imam Tirmidzi wa sahhahahu, dan al-Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud, dan bagian akhirnya, yang bagian akhir itu yang wa ma minna illa, itu al-Imam Tirmidzi sebutkan ini adalah merupakan perkataannya sahabat Abdullah bin Mas'ud, bukan perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah pada bagian awalnya, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirk. Lalu bagian belakangnya, wa minna illa walakinna Allah yudhibu bitawakkul, ini perkataannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala katakan, at-tiyaratu syirkun, ya, beranggapan sial adalah kesyirikan,
lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillahi, karena di dalamnya terdapat bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma minna illa, ini tadi perkataan yang Abdul Mas'ud ya. Fihi idmaru, di dalamnya ada sesuatu yang disembunyikan. Takdiruhu, kalau ditampakkan kira-kira seperti ini. Wa ma minna illa waqa'a fi qalbihi syai'un minha, dan tidaklah di antara kita kecuali pernah muncul di dalam hati sesuatu atau tiarah tadi. Wah, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Pasti pernah muncul. Ya, nah ini tidak masalah kalau muncul dalam hati. Tapi kalau itu menjadikan dia menguasai dirinya sehingga kemudian dia tidak jadi melakukan sesuatu yang hendak dia lakukan, nah itu yang berarti dia sudah jatuh pada tiarah yang dilarang. Yudhibuhu bitawakkul. Ya, Allah menghilangkannya dengan bertawakal. Ay tawakkulu 'ala Allah fi jalbin naf'i, bertawakal kepada Allah dalam hal yang mendatangkan manfaat hanya Allah. Wa daf'id dhurri, dan menolak madarat hanya Allah. Yudhibu tiarah, itu bisa menghilangkan anggapan sial yang ada dalam diri kita. Akhirahu min qauli bin Mas'udin. Tadi yang waja'ala akhirahu min qauli Mas'udin, bagian akhirnya termasuk perkataan Abdul Mas'ud, wa huwa qauluhu, yaitu perkataan wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul wa huwa as-shawab. Ini yang benar ya. Artinya bahwa tidak ada di antara kita kecuali pernah muncul dalam hatinya beranggapan sial. Namun apabila hal seperti itu muncul, kita tidak boleh menurutinya, tidak boleh ngikutin. Kalau kita ikuti, itu kita yang terjatuh pada syirik kecil atau syirik besar. Li'annaha syirkun, karena tiara ini adalah kesyirikan. Wan nabiyyu ma'sumun minasyirki, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kesyirikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beranggapan sial, gitu ya. Tapi kita seringkali muncul dalam hati, tapi jangan kita mengikutinya. Tapi kita berusaha menghilangkannya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru wa yukarriru al-ikhbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dan mengulang-ulang kabar yang disampaikan ini. Dalam rangka apa? Diulang-ulang, liyataqarrara madmunuhu fil qulubi, agar supaya kandungan dari informasi ini tertanam dalam hati. Yaitu kabar apa? An-tiyarata syirkun. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillahi, karena di dalamnya terdapat bergantung hati kepada selain Allah, wa su'il dhanni bihi, dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut kesyirikan karena kita jadi berburuk sangka, wah nanti begini, dan seterusnya. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan judul bab. Annahu yadullu, bahwa sesungguhnya hadis ini menunjukkan ala anna tiyarata syirkun, bahwa beranggapan sial adalah kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, anna tiyarata syirkun, bahwa sesungguhnya beranggapan sial itu adalah kesyirikan. Li'anna fiha ta'alluqal qalbi bi ghairillahi, karena di dalamnya terdapat tadi bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masyru'iyatu tikrari ilqa'il masailil muhimmati, disyariatkan mengulang-ulang menyampaikan masalah yang sangat penting, lituhfadha, agar supaya dihafal, wa tastaqirra fil qulubi, dan betul-betul menancap di dalam hati. Maka tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Nabi mengulang-ulangnya agar supaya hal ini betul-betul dihafal, hal ini betul-betul diingat, hal ini betul-betul tertanam di dalam hati. Dan di dalamnya juga terdapat faedah bahwa masalah akidah, masalah tauhid, masalah syirik mesti diulang-ulang agar selalu diingat, agar tertanam dalam hati. Tidak seperti sebagian orang yang katakan, oh itu diulang-ulang terus. Masalah tauhid diulang, tauhid lagi, tauhid lagi. Nah, padahal itu perlu diulang-ulang agar betul-betul tertanam di dalam hati. Nabi SAW pun di antara metode menjelaskan perkara-perkara yang penting, Nabi SAW mengulang-ulangnya. Yang ketiga, annallaha yudhibut tiyarata bitawakkuli alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan anggapan sial itu dengan cara apa? Ya bertawakul kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tadurru man wajada fi nafsi syai'an. Maka tidak membahayakan seseorang yang mendapati anggapan sial dalam hatinya. Ya, fi nafsi syai'an minha, dalam hatinya ada anggapan sial. Tapi apa? Tapi dia lawan. Tsumma tawakkala 'ala Allah. Kemudian dia bertawakal kepada Allah.
ya hatinya dia gantungkan kepada Allah, perkataannya berkata yang baik, walam yaltafit ilaiha, dan dia tidak melirik kepada anggapan sial yang ada dalam hatinya, artinya dia tidak menuruti apa yang ada dalam hatinya berupa anggapan sial itu. Nah, jadi di sini ada hal penting yang harus kita ketahui, yaitu apa? Yaitu bahwa ya seringkali di antara kita muncul dalam hati, wah ini jangan-jangan, nah, pertanda apakah ini? Ada apakah ini? Nah, itu jangan kita ikuti apa yang muncul dalam hati, yang dalam pikiran itu. Tapi lawan dengan bertawakal kepada Allah, dengan berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersikap optimis, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, semoga Allah hilangkan keburukan, begitu. Nah, selanjutnya didatangkan oleh Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala riwayatnya Al-Imam Ahmad. Ya, riwayat Al-Imam Ahmad. Wali Ahmad, dan riwayat Imam Ahmad, milik Imam Ahmad, min hadithi Ibn Amr. Dari hadisnya Ibn Amr, itu Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhu. Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Siapa orang yang anggapan sial membuat dia jadi tidak melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Jadi misalnya tadi ada orang yang mau bepergian, tiba-tiba melihat ada kucing atau semisalnya, ketabrak, dia melihatnya, lalu ada muncul dalam hatinya, wah ini pertanda buruk apa? Kalau dia tidak jadi pergi karena sebab itu, maka dia telah berbuat kesyirikan. Syirik kecil setidak-tidaknya. Begitu ya. Tapi kalau muncul dalam hatinya, ada pertanda apa nih? Dia lihat ada kucing ketabrak misalnya. Lalu kemudian dia muncul dalam hatinya ada kejadian apa ini nanti? Tapi kemudian dia berusaha melawannya, berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan diberi kemudahan. Ya Allah mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ya Allah semoga diberikan kelancaran. Lalu dia lanjutkan untuk menunaikan hajatnya, maka dia tidak jatuh pada kesyirikan. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ma kafaratu dzalika? Bagaimana cara mengkafarat hal itu? Jadi kalau kita pernah melakukan hal itu bagaimana? Jadi misalnya kita ngelihat sesuatu, tadi kayak kucing ketabrak, lalu kemudian akhirnya kita tidak jadi pergi, kita nggak jadi berangkat, karena melihat hal tersebut. Bagaimana cara menghapuskan? Kan dia telah berbuat kesyirikan, dia telah berbuat kesalahan kesyirikan. Seminim-minimnya syirik kecil. Bagaimana cara menghapuskan hal tersebut? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyaqula, hendaklah dia berkata, Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah tak ada kebaikan melainkan kebaikanmu. Wala tayra illa tayruka, dan tidak ada keburukan melainkan keburukan yang juga datang dari Allah Rabbul Alamin. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak dengan benar melainkan hanya Engkau. Walahu min haditsil Fadl bin Abbas, dan juga riwayat Imam Ahmad dari hadisnya Al-Fadl ibn Abbas, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Tiarah itu adalah yang membuat engkau melanjutkan, ya, atau engkau tidak jadi melaksanakan. Jadi tadi misalnya contoh, di jalan dia lihat ada kucing ketabrak. Wah, pertanda buruk apa ini? Kalau dia nggak jadi pergi, itu baru dia jatuh kepada kesyirikan. Atau misalnya dia di jalan melihat sesuatu yang menyenangkan misalnya. Dia jalan mau berangkat, keluar dari rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada misalnya ada kucing yang bagus, lagi indah misalnya. Lalu kemudian dia muncul dalam hatinya, wah ini pertanda baik ini. Saya keluar bagi-bagi sudah melihat ada hewan yang bagus, indah ini misalnya. Ini pertanda baik nih. Akhirnya kemudian dia bersemangat untuk menunaikan hajatnya pada hari itu. Ini juga termasuk tiarah. Ya, ini termasuk tiarah. Nah, kalau yang al-fa'al tadi, dia memang bersandar kepada Allah, berkata yang baik, berharap yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dikaitkan dengan hewan tertentu, angka tertentu. Atau misalnya dia keluar dari rumahnya, dia teringat, oh, ini tanggal 7 nih. Wah, ini 7 angka baik ini. Ya, saya harus berbuat begini nih biar sukses misalnya. Nah, ini masuk tiarah juga. Ini tidak diperbolehkan karena dia dikaitkan dengan tadi angka 7 yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai sebab baik secara syar'i ataupun kauni qadari.
At-tarajimu beberapa nama yang disebutkan, beliau jelaskan, Syekh Fauzan jelaskan biografi ringkas mereka. Yang pertama Ibnu Amr, yaitu adalah huwa Abdullah ibnu Amr ibn al-As, sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ahadus sabiqin, salah seorang dari orang yang pertama kali atau yang di awal masuk Islam, al-muktsirin, memperbanyak riwayat hadis, banyak meriwayatkan hadis, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As ini termasuk yang mencatat hadis. Maka tatkala Rasulullah SAW berbicara, Abdullah bin Amr bin As catat semuanya. Lalu kemudian orang Quraisy katakan, jangan kamu catat semuanya. Dia itu manusia juga. Kalau bisa marah, lagi marah bicaranya bisa jadi nggak teratur. Apa kata Rasulullah SAW? Uktub fa innahu la yakhruju minni illa al-haq. Tulis, karena sesungguhnya tidak keluar dariku kecuali kebenaran. Dalam redaksi yang lain, فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ, seraya Nabi SAW menunjuk ke mulutnya, sungguhnya tidaklah keluar darinya, maksudnya dari mulutnya beliau SAW, إِلَّا الْحَقِّ, kecuali kebenaran. Lalu kemudian yang kedua, Al-Fadl. Al-Fadl di sini maksudnya adalah Al-Fadl bin Abbasin, Al-Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu Al-Fadl ibn Abbas bin Abdul Muttalib, ibnu Amin Nabi SAW, anak pamannya Nabi SAW, saudaranya Abdullah bin Abbas. Tetapi riwayat Al-Fadl ibn Abbas ini yang tadi innamat tiyaratu ma amdaka wa raddaka, ini berarti mauquf ya, hanya sampai kepada Al-Fadl ibn Abbas saja. Tetapi hadis yang dari Abdullah ibn Amr ibn al-As ini hadis marfu ya. Ya, hadis marfu, di sana ada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dinyatakan hasan ya. Hadisnya dinyatakan hasan. Dan hadis yang pertama dari hadis Abdullah bin Amr bin As tadi itu disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Faqad asyraka, maka dia telah berbuat kesyirikan. Jadi siapa orang yang karena tiarah, karena beranggapan sendiri enggak jadi melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan, li'annahu lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah, karena dia tidak mengikhlaskan tawakalnya hanya kepada Allah, biltifati ila ghairihi, dengan dia melirik kepada selain Allah. Kafaratu dzalika, kafaratnya, yang dimaksud kafaratnya aima yaqa'u minat tiarah. Jadi bagaimana cara membayar kafarat kalau kita pernah melakukan tiarah yang seperti itu? Kafaratnya adalah membaca Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuk. La ilaha ghairuk maknanya ay la ma'budu bihaqqin siwaka. Tidak ada yang diibadahi dengan hak melainkan hanya Engkau. Innamat tiyaratu, jadi beranggapan sial yang dilarang, al-manhiyu anha yang dilarang adalah ma'amdaka, yang membuat kita jadi melakukan sesuatu atau kita bersemangat melakukan sesuatu. Karena tadi beranggapan hoki misalnya. Hamalaka 'alal mudhi fi ma aradta, yang mendorongmu melakukan apa yang kau mau. Aw raddaka, atau mengembalikanmu, artinya membuat enggak jadi melakukan, 'anil mudhi fihi, mengembalikanmu dari melakukan. Al-ma'na al-ijmali lil haditsaini, makna global hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan anna tiyaratal manhiyu anha, bahwa tiarah yang dilarang, ya, bahwa tiarah yang dilarang, wallati hiya syirkun, dan yang termasuk kesyirikan, haqiqatuha, hakikatnya, wa dhabituha, dan rumusnya adalah ma hamalal insana 'alal mudhi fi ma aradahu, yang mendorong orang mengerjakan apa yang dia mau. Aw raddahu anhu, atau mengembalikan dia, membuat dia tidak jadi melakukan, i'timadan 'alaiha, karena bersandar kepada tiarah. Fa idza raddathu an hajati, apabila tiarah itu mengembalikan dia atau menjadikan dia tidak jadi mengerjakan hajatnya, allati azima 'alaiha, yang dia sudah mempunyai kekuatan atau keinginan, allati azama 'alaiha, yang dia punya keinginan kuat untuk mengerjakannya. Contohnya di sini kata Syekh kairadati safar, seperti orang yang hendak safar, wa nahwi, dan semisalnya. Jadi dia sudah mau melakukan safar, udah keluar dari rumah misalnya, lalu dia lihat misalnya ada tadi hewan, kucing, tabrak, wah ada pertanda buruk nih, jangan-jangan saya nanti di jalan kecelakaan. Lalu dia nggak jadi safar, berarti dia telah jatuh kepada kesyirikan. Faqad walaja bab asyirki, maka dia telah masuk ke dalam pintu kesyirikan. Wa bari'a minat tawakkuli 'ala Allah, dan dia telah berlepas diri dari bertawakal kepada Allah.
Wa fataha ala nafsi babal khaufi, dan dia telah buka pada dirinya sendiri pintu ketakutan. Wah, saya ngelihat kucing ketabrak, jangan-jangan nanti saya di jalanan ketabrak, jangan-jangan nanti di jalanan saya kecelakaan, jangan-jangan nanti di jalanan saya kena musibah begini begitu, akhirnya nggak jadi pergi. Nah, ini tiarah yang seperti ini yang sudah menyebabkan dia jatuh pada kesyirikan. Kalau baru muncul di dalam hati, itu belum disebut dia jatuh pada kesyirikan. Nah, kalau baru muncul dalam hati, belum. Kalau sudah dia lakukan, maka itu yang disebut dengan tiarah yang dia jatuh pada kesyirikan. Kalau baru muncul, tapi kemudian dalam hati lalu dia berusaha melawannya dengan berdoa, dengan al-fa'al, berkata yang baik, berbaik sangka kepada Allah, berserah diri kepada Allah, lalu dia lanjutkan, maka dia telah terlepas dari tiarah yang dilarang. Wa mafhumul hadithi, dan pemahaman yang dikandung hadis ini, anna man lam tuthnihi tiyaratu an azmihi fa innaha la tadurruh, bahwa apabila muncul di dalam hatinya anggapan buruk tapi tidak membuat dia terhalang dari apa yang hendak dia lakukan, fa innaha la tadurruh, maka yang muncul dalam hatinya itu tidak membahayakan dirinya. Tsumma arsyada sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ila ma tudfa'u bihi tiyaratu, kepada hal yang bisa menolak anggapan sial tadi. Minal ad'iyati, berupa doa, ya, mimma fihi al-i'timadu, yang di mana di dalamnya terdapat bersandar kepada Allah, mimma fihi al-i'timadu 'ala Allah, itu bersandar kepada Allah. Di dalam hadis ini, Allahumma la khaira illa khairuka wa la ghaira illa ghairuka wa la ilaha ghairuka. Atau yang pada sebelumnya, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, ya, wala haula wala quwata illa bika. Yang intinya maknanya bersandar kepada Allah. Wal ikhlasu lahu, dan memurnikan hanya bagi Allah saja fil ibadati, dalam peribadatan. Munasabatul haditsaini lil babi, ketersesuaian atau hubungan dua hadis ini dengan bab at-tatayyur, anna fihi ma bayanan li haqiqati tiyarati syirkiyati. Bahwa di dalam dua hadis ini terdapat penjelasan hakikat tiarah yang kesyirikan. Yaitu kalau itu membuat dia jadi tidak melakukan sesuatu, atau malah jadi melakukan sesuatu. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil minal hadits ini. Faedah yang bisa diambil dari dua hadis ini. Yang pertama, anna tiyarata syirkun. Beranggapan sial kesyirikan. Yang kedua, anna haqiqatat tiyaratil syirkiyati. Bahwa sesungguhnya hakikat beranggapan sial yang kesyirikan adalah ma dafa'atil insana ilal amali biha, yang menolak orang untuk melakukan amal. Yang kedua, anna ma lam yu'athir ala azmil insani min at-tasyaumi, bahwa sesuatu yang tidak berpengaruh pada keinginan manusia dari anggapan sial itu. Jadi dia punya muncul dalam hati, tapi dia nggak pengaruh, dia nggak perhatikan, nggak pedulikan. Falaysa bi tiyaratin, maka ini tidak jatuh kepada tiarah yang syirkiyah yang dilarang. Yang keempat, ma'rifatul dzikril ladzi tudfa'u bihi tiyarah. Ya, mengetahui zikir yang bisa, jadi kafaratul dzalik artinya yang bisa menghapuskan anggapan sial itu. Anil qalbi, dari hati, wa ahamiyatu, dan penting sekali kedudukannya zikir ini lil muslimi, bagi seorang muslim. Jadi kalau kita misalnya mendapati dalam hati kita ada satu anggapan sial, wah, ini bagaimana nih nanti kita kalau begini nanti takut musibah. Nah, maka di dalam bab ini atau di dalam masalah ini ada dua. Kalau yang dihasankan atau dikuatkan oleh sebagian para ulama, yang ini yang belakang. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairu. Atau kalau dia membaca yang sebelumnya, walaupun di dalamnya terdapat kelemahan, tetapi maknanya didukung dengan hadis yang sahih, membaca Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la ilaha wa la haula wa la quwata illa bika. Naam, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa ahlu tauhid adalah mereka orang-orang yang betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah semata. Dalam hal kebaikan, mendatangkan kebaikan ataupun menolak madarat, termasuk juga yang mendatangkan madarat hanya Allah semata. Maka dia gantungkan hatinya betul-betul hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa urusannya akan dimudahkan oleh Allah.
kesempitannya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berucap dengan perkataan yang baik, dengan zikir, dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatinya, pikirannya dipenuhi dengan berbaik sangka kepada Allah, optimisme. Optimisme dalam artian bahwa Allah akan mudahkan urusannya. Hatinya, pikirannya dipenuhi dengan itu. Lalu kemudian lisannya berucap dengan kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian perbuatannya berbuat dengan apa yang diperkenankan dan diperbolehkan oleh syariat dan dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di sini bagaimana begitu besarnya pengaruh tauhid terhadap kejiwaan manusia, psikisnya manusia. Seseorang punya rasa takut, maka di dalam tadi hadis perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma minna illa", enggak ada di antara kita kecuali pasti pernah merasakan hal itu dalam hatinya. Wah, bagaimana ini? Khawatir kena musibah, khawatir nanti kecelakaan, khawatir begini, khawatir begitu. Pasti semua kita akan mengalami begitu. Manusia. Dan itu belum dihukumi kita jatuh kepada tiarah yang kesyirikan, belum. Sampai kita tidak jadi melakukan, atau malah justru jadi melakukan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa syaitan seringkali membisikkan kepada hati kita rasa takut, kekhawatiran, kegundahan. Dan ini bagian dari perang syaitan, permusuhan syaitan kepada umat manusia. Maka kita telah sebutkan, ini bab ini masih masuk ke dalam bab al-af'al atau al-a'mal asy-syaitaniyah, perbuatan-perbuatan syaitan. Jadi jangan kita beranggapan bahwa yang namanya diganggu syaitan itu hanya seperti kesurupan aja. Bukan hanya itu saja. Mereka pun bukan hanya sekedar menyerang fisik kita, tapi juga mereka pun menyerang psikis kita, kejiwaan kita, mental kita. Dibuat kita ketakutan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi, ya, dibuat kita paranoid, ya, dibuat kita menjadi takut dengan hal-hal yang mestinya kita tidak takut. Mengait-ngaitkan satu kejadian dengan kejadian yang lain, itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Wah, ini ada kucing ketabrak, jangan-jangan saya nanti di jalanan ketabrak lagi, misalnya. Wah, ini ada angka sial ini. Ini kalau angka sial ini tetap ada, ini bahaya, saya harus hilangkan angka sial ini. Sehingga kemudian akhirnya misalnya dia bikin bangunan, mestinya ada angka 13-nya, ada lantai 13-nya, dibikin nggak ada. Karena apa? Saking takutnya dia. Itu sudah jatuh kepada tiarah, karena dia sudah lakukan itu. Lihat. Dan juga termasuk di dalamnya, kita tidak boleh juga menyebarkan cerita-cerita takhayul khurafat. Nggak boleh. Ini karena sebab dia nggak mempedulikan angka 13, tetap dia letakkan di hotelnya, akhirnya apa? Hotelnya kebakaran misalnya. Hotelnya nggak laku, nggak ada yang mengunjunginya, nggak ada yang nginap di situ. Nah, ini termasuk khurafat, nggak boleh ini disebarkan. Maka termasuk pintu menyebarkan tiarah adalah berita-berita, cerita-cerita, takhayul, khurafat yang nggak benar. Dongeng-dongeng. Ya. Yang akhirnya kemudian itu tertanam dalam hati, di benak, apalagi diceritakan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, yang akhirnya menimbulkan rasa cemas, rasa takut. Maka akhirnya kita menjadi generasi paranoid. Ya, kalau sekarang ada istilah generasi milenial, ada istilah ini generasi paranoid. Itu apa? Generasi yang serba diliputi ketakutan, kecemasan, ya, yang berlebihan. Ketakutan pada hal yang semestinya kita tidak takut. Hal-hal yang tidak wajar untuk ditakuti, tapi malah dia takuti. Sehingga kemudian di belakang banyak terjadi problem-problem psikis, kecemasan psikis. Obatnya, ikhwatal iman, catatan penting. Kalau kita ditanya, obatnya adalah kembali kepada agama. Karena ternyata terkadang bisikan-bisikan, ketakutan, hembusan-hembusan, ketakutan, paranoid dan kecemasan, ini bagian daripada serangan syaitan kepada mental kita, kejiwaan kita. Fisik kelihatannya sehat-sehat saja. Nggak ngerasakan sakit, bukan kayak orang kesurupan dan seterusnya, enggak. Tapi mental kita sudah lemah. Sebab karena tidak dikaitkan, tidak digantungkan, tidak ditautkan, tidak ditambatkan dengan kuat kepada Rabbul Alamin, Al-Qawi yang maha kuat, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Qadir yang maha kuasa, Alladhi biyadihi kullu syai', yang di tangan Allah segala sesuatu. Semoga Allah Rabbul Alamin membebaskan jiwa kita dari ketergantungan, apalagi kecemasan, ketakutan, paranoid yang semestinya tidak seperti itu. Itulah orang mukmin.
selalu dalam keadaan pikiran yang berbaik sangka kepada Allah, pikiran yang selalu berusaha untuk jernih, berbuat semampunya yang diperintahkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataannya pun perkataan yang menumbuhkan optimisme. Ingat bahwa di sini Nabi SAW juga ada menekankan bahwa al-fa'al itu adalah kalimat thayyibah. Berapa banyak dengan perkataan yang baik, datang semangat yang baik. Tapi berapa banyak juga dengan perkataan yang buruk, datang juga keburukan. Artinya bahwa ya kita jangan memulai sesuatu dengan yang buruk ya akhi. Mau memulai sesuatu, ya nanti kalau nggak berhasil bagaimana loh? Belum mulai sudah ngomong begitu. Ini bukan kalimat thayyibah, mulai saja belum. Ya, ini sama seperti orang yang mau memulai bisnis, dia baru memulai, langsung dia bilang, nanti kalau nggak berhasil gimana? Nanti kalau bisnisnya nggak sukses gimana? Belum mulai dia sudah berkata yang buruk. Ini kan yang amma fi qalbi. Ini keluar perkataan ini dari kecemasan yang ada dalam hati. Melangkah belum, hati sudah ciut, perkataan sudah pesimis. Bagaimana nanti dia mau melangkah dengan baik? Bagaimana dia lalu kemudian bisa mengekspresikan atau melakukan perbuatan dengan optimal? Hatinya sudah penuh rasa kecemasan. Lisannya sudah berkata dengan perkataan yang menunjukkan pesimis. Gimana dia mau berbuat dengan baik? Bagaimana performanya bisa optimal? Ikhwatal iman, azakumullah. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa agama kita adalah merupakan agama yang menjadi solusi dari setiap permasalahan dunia, apalagi akhirat. Menjadi solusi dari setiap urusan kita. Menjadi solusi dari setiap apa yang menjadi problem kita. Baik problem terkait dengan urusan kejiwaan, begitu juga fisik. Bukankah kalau jiwanya baik, hatinya baik, fisiknya jadi baik? Rasulullah SAW telah sabdakan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ingat, di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang kecil. Kalau dia baik, seluruhnya jadi baik. Kalau dia buruk, seluruh tubuh jadi apa? Jadi buruk. Kalau hatinya sudah dipenuhi kecemasan, ketakutan, paranoid, lisannya mengucapkan perkataan-perkataan yang pesimis, gimana dia bisa berbuat dengan baik? Ikhwatal iman. Maka oleh karena itu, ini lisan ini penting. Berkata yang baik, berkata yang baik sangka, bersandar kepada Allah Rabbul Alamin, penting sekali. Karena dia adalah merupakan perdana menterinya hati. Lisan adalah perdana menterinya hati. Jadi berdasarkan hadis, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati adalah rajanya, adapun lisan adalah perdana menterinya. Karena Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis diriwayatkan Hakim, apabila seorang hamba memasuki pagi hari, idza asbaha al-'abdu fa inna al-a'dha'a tukaffiru al-lisan. Apabila seorang hamba masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuh berkata kepada lisan, ya, ittaqillaha fina. Bertakwalah engkau kepada Allah terkait dengan kami. In istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Kalau engkau lurus, kami lurus. Kalau engkau bengkok, kami bengkok. Artinya apa? Berkata yang baik. Kalau kamu baik, kami jadi ikut baik, kata badan. Ya, kalau kamu buruk, ya berkatanya buruk, ya akan jadi buruk. Maka orang mukmin itu begitu, memulai sesuatu dengan perkataan yang baik, bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berfikiran baik, berkata yang baik, hatinya jernih, berbuat yang sesuai dengan aturan syariat. Maka sekarang ini penting. Ketika kaum muslimin menghadapi wabah seperti ini, hati mulai kita jernihkan, mohon kepada Allah, bersandar kepada Allah. Pikiran juga kita juga perbaiki. Segala sesuatu mesti ada akhirnya. Mesti ada akhirnya. Keburukan mesti ada akhirnya, mesti ada batas waktunya. Karena yang tidak ada batas waktunya, yang tidak pernah berakhir hanya Allah wal awwal wal akhir. Allah yang awal, Allah yang akhir. Hanya Allah Rabbul Alamin. Pasti ada masa berakhirnya. Mesti ada. Lalu apa? Berkatalah yang baik. Semoga Allah segera hilangkan wabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang buruk ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin itu. Lalu kemudian apa? Berbuat juga yang terbaik sesuai dengan syariat. Sebab syar'i berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak ibadah, bersedekah. Lalu kemudian menempuh sebab kauni juga qadari, ya, misalnya mengkonsumsi vitamin, menjaga jarak,
pakai masker dan seterusnya. Ini namanya sabab kauni. Inilah seorang mukmin yang menggabungkan seluruh yang potensi yang ada pada dirinya yang Allah bekalkan pada dirinya. Dan semoga Allah Rabbul Alamin segera mengangkat dan menghilangkan wabah yang sedang melanda negeri kita atau bahkan melanda negeri-negeri yang lain, sehingga kita kembali bisa beraktivitas terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sedia kala sebelum wabah melanda. Ini yang bisa kita bahas, yang bisa kita sampaikan juga pada kesempatan kali ini. Wallahu taala ala wa ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.